baik hati, pikiran, akal, jiwa, dan tubuh kami, supaya Tuhan taruh sebagai korban yang hidup buat Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom. Pak megang di atas, shalom. Yang di bawah, shalom. Selamat Tuhan. Hanya satu kata yang saya berkatakan, Tuhan itu luar biasa. Dewasa menjadi seorang penabur. Apakah makna yang terbersih di sana? Kita mau belajar bersama-sama. Next, berikutnya. Seorang penabur digambarkan di sana seperti ini. Apa makna tumbuh? Ketika kita berbicara tentang tumbuh, berarti timbul, bertambah besar, kemudian berkembang, dan akhirnya terbit menuju ke arah yang benar. Itu kata tumbuh. Ini menyangkut tumbuh-tumbuhan, menyangkut manusia, hewan, kemudian juga kondisi dan lingkungan tertentu. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu boleh melihat ke sana. Mari kita lihat ke sana semua. Lihat ke sana semua. Bapak Ibu lihat ke sana, ke selatan. Apa yang ada di selatan di sana? 40 atau mungkin 30 tahun yang lalu. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Masih ingat? Gereja itu masih menghadap sana, betul ya? Ya. Saya masih ingat, saya paling senang duduk di sini. Waktu kebagian, ya, dulu paling pojok bagian barat. Ya, itu hal yang luar biasa. Namun hari ini Tuhan kerjakan, hari ini Tuhan kerjakan yang luar biasa buat kita. Karena gereja tidak hanya mengarah ke sana, tetapi juga berkembang menjadi lebih besar lagi. Dan kalau tadi kita melihat tayangan-tayangan yang luar biasa, Tuhan kerjakan bagian yang besar buat kita. Kita tumbuh menjadi dewasa. Apa dewasa itu? Next. Kalau ada gambar seorang bayi yang digendong, itu dulu 40 tahun yang lalu, tahun 70-an. Tapi sekarang sudah 41 tahun, tentu kita tidak mau senang digendong saja. Dewasa artinya matang dalam pemikiran, dalam pandangan, sampai pada kondisi mapan. Kalau teman-teman mengatakan masa akhir balik. Waktu saya ikut menolong melayani gereja ini di daerah Gagaan di sana, rasanya pada waktu itu semua belum terlihat seperti ini. Karena tiap Jumat itu pergi dari STPI ke sana, naik bis, lalu nanti pulang dari Senin pagi, ya sampai di sini rasanya capek, rasanya lelah. Yang dilayani, Bapak Ibu bisa tahu perkembangannya sampai hari ini. Tetapi gereja itu luar biasa, karena dari situ lahir hamba Tuhan yang besar. Dan saya percaya juga di tempat ini akan tumbuh hamba Tuhan yang luar biasa besar. Amin. Bapak Ibu melihat anak-anak yang dia tadi di depan sini pakai baju merah-merah tadi, ya, mereka akan menjadi orang-orang besar pada masa yang akan datang. Amin. Tuhan katakan bahwa suatu kondisi yang dewasa itu adalah suatu tahapan hidup, tahapan yang akan dilalui dari lahir. Ya, tidak mungkin lahir terus jadi 40 tahun, tidak mungkin. Akan menjadi seorang bayi, kemudian akan tumbuh menjadi anak-anak, lalu anak-anak seperti yang menyanyi tadi. Mereka diperkenalkan kepada Tuhan, menyanyi, lalu berkata-kata dengan kata-kata iman, dan akhirnya mereka nanti muncul ya sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sampai mereka nanti muda, sampai mereka nanti dewasa. Penabur digambarkan seperti ini adalah seorang pribadi atau suatu institusi yang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu, menyebarkan, melakukan tugas dengan tuntas. Dalam Mazmur 126 dikatakan ini menunjuk kepada Tuhan Allah. Dia akan memberikan otoritas menjadi seorang penabur yang utama. Kemudian adalah dipakai hamba Tuhan
yang siap menjalankan tugas penaburan. Bapak Ibu, gereja ini sudah 41 tahun. Coba perhatikan gambar ini. Ya, usia manusia. Bapak Ibu tahu? Ya, betul. Ya, ini kira-kira usianya berapa anak ini? Ya, belum sampai 5 tahun ya, belum sampai 5 tahun. Tapi coba lihat sebelahnya. Ya. Lihat sebelahnya, tidak ya. Tapi gambar ini, ya kalau kita lihat bayi ini usianya berapa? Tidak bisa ada yang berani Pak. Pak, itu kan proses edit foto ya. Tapi saya mengajak kita membayangkan, coba kalau kita masih berusia seperti anak ini, tapi yang tumbuh hanya bulunya saja, rambutnya tumbuh, lalu jambangnya tumbuh, kemudian tangannya berotot, tapi badannya masih segitu saja. Apa yang terjadi? Ya, ada masalah yang pasti di sana. Nah, berapakah sesungguhnya usia manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya? Bapak Ibu, ada gambar yang saya. Nah, ketika usia 0 sampai 20 tahun, dia pakai usianya dia sendiri. Isinya senang tak? Betul anak-anak muda? Guyon ke sana sini, Pak, wah, buat beli pulsa, Pak, buat beli bensin. Usianya manusia. Tapi betul yang menginjak usia 21 tahun, papanya di mana? Pak, minta duit. Pak, kamu udah kerja, Pak. Minta duit. Usia siapa yang dia pakai? Tuhan tambahkan usianya sapi. Dari 20 tahun dan dia mulai masuk usianya sapi. Usia apa? Kerja. Katanya presiden kita kerja. Sampai kira-kira usianya 50 tahun. Nah, kalau dia masuk umur panjang, berarti Tuhan kasih usia tambahan. Usianya siapa? Usianya anjing gitu ya. Ya ketika sudah mulai 51 tahun diminta setia, loyal kepada perusahaan, loyal kepada keluarga, loyal kepada ini, wes tua gitu ya. Wes tua jangan neko-neko. Ya, maaf. Wes tua jangan macam-macam gitu ya. Ya, dan akhirnya ketika kita dituntut kesetiaan, kita ingat bahwa itu usia yang Tuhan tambahkan kepada kita. Kalau 70 tahun, kita berkata usia itu 70 tahun. Tapi kalau Tuhan karunia ini, biasanya di karunia dia mulai menginjak usianya siapa? Usianya monyet. Apa yang terjadi? Ketika sudah mulai menginjak usia 71 tahun, ya, kalau jalan kira-kira gimana? Susah, ya, kesandung itu malah nggak ditolong, malah pelaku gak apa? Hati-hati. Bahkan ketika mulai anaknya punya anak, punya cucu, ya, mulai apa? Oma, titip oma, ya titip kita mau kerja, ya, jam 7 pagi dititipkan, nanti jam 4, ya. Kalau cucunya nangis, omanya gimana? Bapaknya gimana? Itu nangis, apa nangis? Buat supaya dia tidak nangis, dia menghibur cucunya itu, dan akhirnya dia betul pakai usianya. Next, coba lihat tabelnya. Tabelnya kira-kira begini. Ya, berarti mas. Manusia 20 tahun, lalu sapi 30 tahun, anjing 20 tahun, dan kera 15 tahun. Itu usia yang Tuhan tambahkan kepada kita. Kalau kita kuat, kalau kita berkata 70 tahun kita kuat, tambahkan 80 tahun. Tapi kalau kita tidak kuat, kita jadi guyonannya orang-orang. Kita jadi orang yang harus menghibur orang lain. Dan kita pakai usia-usia ini. Ini satu hal yang diteliti oleh beberapa teman-teman ahli-ahli. Kemudian perhatikan gambar yang lain. Ada orang naik sepeda. Ketika kita sudah menginjak pertengahan tahun, usia 40-41 tahun, kita sedang duduk di atas sepeda. Tapi sepeda itu mana ke depan, mana ke belakang, tak tahu ya. Jadi sedang menuju ke mana? Kalau itu ibadah gereja, maka tadi saya mengingatkan kita pernah ada ke sana. Kita pernah diarahkan ke sana dan kita sedang ada ke sana. Usia awal kita adalah 0 tahun. Lalu
Ahli pendidikan berkata hidup yang kedua itu dimulai pada saat usia 40 tahun. Dia sudah mapan, dia sudah punya semuanya, dia sudah punya pengalaman, punya keluarga, punya harta benda, punya teman-teman. Saat itu mulai kehidupan baru yang berikutnya. Kemudian 80 tahun itu adalah ambang batas kita. Kalau Tuhan mengingatkan pengalaman-pengalaman terbaik, mari kita nikmati hidup kita dengan baik. Kenapa 40 tahun atau 41 tahun? 3 I yang kita bisa wariskan, yaitu semangat dari dalam. Yang pertama adalah iman. Bapak Ibu harus wariskan iman kepada anak-anak kita. Mari kita katakan kepada teman-teman kita, saya akan mewariskan iman. Mari kita katakan kanan kiri kita, saya akan mewariskan iman. Saya akan mewariskan iman kepada anak saya, kepada keturunan saya. Ayat ini berkata kepada kita bahwa iman itu perlu perbuatan. Iman itu dibangun saat kita mau serahkan kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang 17 dan di bagian khusus dia berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Itu yang harus kita wariskan. Saudara akan wariskan harta. Sekarang ini harta itu cepat hilang. Yang kedua adalah identitas. Apa tahu maksudnya identitas? Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kamu kalau tidak percaya kepada Allah, kamu akan disebut anak-anak Allah. Sekarang di luar sana orang sedang bingung dengan identitas. Itu anak, apa itu Indo? Anak tapi kok apa? Ya kok lambe gitu ya. Anak ini gitu ya. Gemes gitu ya. Tapi anak tidak tahu bahwa dia adalah seorang pria atau dia seorang wanita, tapi tidak mau kelihatan kewanitaannya dan bertindak seolah-olah dia seorang yang berkuasa. Karena kehilangan identitas. Lalu bukan supaya kita tanamkan anak-anak kita identitas. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah anak Allah, dan di situ kamu akan mempunyai kekuatan yang besar karena Allah bersama dengan identitasnya adalah yang membangun keluarga saudara. Identitasnya akan membangun gereja, identitasnya akan membangun komunitas kita. Itu yang harus kita wariskan. Yang ketiga, iman, identitas, dan ilmu. Ilmu apapun, identitas dan ilmu itu yang menjadi semangat kita dari dalam. 41 tahun buat gereja. Mari kita bangun yang dari dalam. Karena dengan iman, identitas, dan ilmu kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saya berharap kita warga jemaat gereja Baptis Seperti walaupun warnanya macam-macam, tapi kalau dibelah hatinya sama, ya, imannya sama, darahnya sama, darahnya Baptis, imannya Tuhan Yesus, dan hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan untuk kita. Paling 40 tahun ke depan kita bangun semangat yang dari dalam. Apa saja Bapak Ibu? Iman, identitas, dan ilmu. Ini yang Tuhan rindukan buat kita sekalian. Lalu benih, saya lanjutkan dulu. Ini semua akan mengarah kepada satu bagian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada Roma pasal 13 ayat 14, kenalkanlah Yesus sebagai senjata untuk kita melayani. Jangan menggunakan senjata gelar, jangan menggunakan senjata kekayaan, jangan menggunakan senjata kehormatan. Itu hanya terbatas. Kalau nanti kita sudah tidak punya gelar, kita tidak akan melayani lagi. Kalau nanti kita ingin ada sesuatu, kita tidak melayani. Tapi Tuhan berkata, kenalkanlah Yesus sebagai perlengkapan untuk melayani. Pada bagian yang dikatakan untuk berperang supaya kita dapat semangat dari Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang pertama yang kita mau bersama-sama lakukan 41 tahun ini. Hal yang kedua, next, ya Mas. Yang kedua, kalau tadi dari dalam, yang kedua adalah benih yang meluap keluar. Perhatikan Bapak Ibu ketika sedang menanam jagung, ya jagung ini ditanam. Kalau benih ini tidak dikeluarkan
atau sudah tidak ada kehidupan. Dalam Mazmur 126 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini hal yang luar biasa. Ada 3 si, kalau tadi 3 i, sekarang 3 si. Mari mas, 3 si yang harus keluar keluar. Ya. Yang pertama adalah relasi. Relasi saudara jangan hanya puas ketika kita hanya ada di dalam batasan gedung gereja ini, tapi mari kita bangun relasi. Bapak Ibu bisa kepalakan tangan masing-masing, jangan sampai kena depannya. Relasi itu seperti ini. Ya, 2 tangan ini kita sedang membuat relasi. Jangan sini ya, sini aja. Nah, inilah relasi. Ketika kita sedang membangun relasi, kita menghubungkan 2 hal yang berbeda, dan itu menyatu. Itu relasi. Apakah ini bisa lepas? Bisa seperti ini. Tuhan berkata kepada kita, mari kita bangun relasi. Apa relasi itu? Next berikutnya. Relasi itu teman. Dalam Amsal pasal yang 13 ayat yang 20. Siapa bergaul dengan orang-orang yang baik jadi baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa bergaul dengan orang-orang yang bebal akan jadi bebal, akan jadi hancur. Karena itu buat relasi yang baik. Si yang kedua adalah koneksi. Apa koneksi itu? Koneksi itu adalah hubungan, jalur atau ikatan. Kalau tadi relasi seperti ini, sekarang kalau koneksi seperti ini. Bisa begini, semuanya. Ya. Yang satu sebaliknya seperti ini. Nah, ini namanya koneksi. Ini ditarik ke sana. Tapi jangan pernah di sebelahnya ya. Karena kalau pernah sebelahnya jadi masalah, tidak koneksi lagi. Nah, koneksi adalah sesuatu yang lebih mengikat satu dengan yang lainnya. Ini sulit lepas. Karena ketika kita berkoneksi, ada kekuatan. Kita ketika satu tangan akan berusaha, karena kelelahan kecapean, dia akan mungkin ketemu yang satu segera menarik. Beda dengan yang ini. Ketika akan ketemu, ya udah, pokoknya yang penting kita ketemu. Ya udah, ketemu kalau tidak ya syukur gitu. Tapi koneksi lebih baik. Si yang ketiga adalah sinergi. Nah, kalau sinergi bagaimana? Sinergi itu menyamakan kekuatan. Sekarang begini, tadi begini, sekarang begini. Yang satu juga begini, tapi yang depan-depan. Kemudian dekatkan, dan dekatkan, lalu akan seperti ini. Apa yang terjadi kalau orang seperti ini? Doa adalah kekuatan yang menyamakan kita. Siapapun bisa melipat tangan untuk berdoa. Kalau dia tidak bisa berkhotbah, kalau dia tidak bisa jadi pembawa acara seperti Bu Endar, seperti teman-teman muda yang menyanyi, pasti bisa dia berdoa, melipat tangan. Mari kita ulangi sama-sama. Apa ini? Relasi, koneksi. Siap berdoa untuk tahun-tahun ke depan? Siap jadi relasi? Siap jadi koneksi? Siap jadi sinergi? Ya, semuanya siap. Puji nama Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, ya kata pasti saya garis merah, warna merah, pasti pulang dengan bersorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Kata berkas itu adalah hasil. Jadi kalau kita bekerja 40 tahun, ada hasilnya. Waktu menang pertama kita punya Allah yang besar, bukan Allah yang sama dengan Allah yang lain. Jangan mau Allah yang modest itu waktu itu kalau Gusti Allah enggak. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Next. Di dalam Mazmur 95 ayat yang ketiga itu berkata kepada kita bahwa sesungguhnya Allah kita itu lebih besar dari segala macam apapun, lebih besar dari segala kondisi di dunia ini. Miliki Allah yang besar. Kemudian yang kedua adalah miliki iman yang besar. Dalam Lukas pasal 17
Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada pohon ara ini, terbangkitlah, jatuh, jalan, pindah, dan maka pohon ara itu akan pindah. Bapak Ibu tahu pohon ara? Ada yang pernah makan buah ara? Pohon ara itu bisa mencapai sekitar 5 meter, mirip-mirip pohon sukun daunnya. Kalau kemarin itu jual benihnya luar biasa. Ketika pohon ini dicapai itu sulit, tapi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, gampangnya besar biji bayam, sebesar itu saja, maka kita bisa memindahkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Sebagai satu kesimpulan kita, mari kita bersama-sama memiliki semangat yang berjalan. Ini yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita nggak tahu 20 tahun ke depan nanti apa yang akan dilanjutkan. Ketika saya membayangkan melihat tadi foto Bapak Kepala Sidang kita yang lalu Pak Andreas Sarno, dia nggak tahu 40 tahun kemudian setelah hari ini, tapi dia punya iman yang luar biasa. Karena selalu memberitakan Injil, kemanapun beliau sempat. Miliki iman, miliki identitas, dan miliki ilmu. Wariskan itu kepada generasi berikutnya. Lalu yang kedua, benih yang keluar-keluar. Mari kita bangun relasi kita, mari kita bangun koneksi kita, dan mari kita bangun sinergi buat siapapun bersama kita. Dan jangan lupa milih hal yang besar, Allah yang besar, iman yang besar, dan mimpi yang besar. Jika saya sudah siap untuk menjalani tahun ke-41 ini, mari bersama-sama apa yang ada pada diri kita akan dibuat luar biasa buat kita. Saya akan akhiri dengan sebuah tayangan klip, ya, tidak panjang, hanya 3 menit. Ceritanya atau judulnya itu anakku dan nanas, anakku dan nanas. Apa ceritanya? Ya, kita menikmati sama-sama. Ini anaknya memotong nanas. Ibunya di sampingnya dan melihat bagaimana anaknya memotong nanas itu. Dia tidak ngomong, tidak apapun, tapi dia mengambil nanas dan mulai memotong. Anaknya mantul-mantul dan menirukan. Ketika dia sekolah, dia melihat teman-temannya menikmati makanan yang banyak diharapkan anak-anak, es krim. Dia membayangkan dan ibunya di belakangnya, sementara tidak ada apa-apa di luar saudaranya. Malamnya, apa yang dilakukan ibunya? Tahu ya yang dilakukan ibunya? Enak es krim nanasnya? Ada apa bu? Dan dia mulai jual es krim nanasnya. Nanas yang dieskan dengan es krim. Perhatikan cara dia membacakan. Apakah sekali melakukan berhasil? Kalau dia pulang, coba lihat, coba tiru apa yang ada di pasar. Hari berikutnya dia tidak membawa apa dan datang ke pasar. Dia membuat satu tas. Ada tulisan di sana. Dan dia dapat inspirasi dan dia bawakan sesuatu. Gak lama sudah itu, mulai banyak pelanggan. Dia dari ibunya sendiri. Gak lama sudah itu, dia bisa naik sepeda. Tidak perlu ngomong dan cukup memberikan bel, semua orang berdatang. Dan ibunya tidak begitu. Dia hanya melihat dari jauh. Kita senang ketika anak saya berjalan. Dan beberapa tahun kemudian
Saya rindu Bapak Ibu bisa menangkap isi dari cerita ini. Ini kisah nyata dari Thailand dan anak itu luar biasa. Hidup karena meniru Tuhan. Tahun ke depan, tahun yang akan kita jalani adalah tahun Ramadan. Mari kita bersama-sama cari teladan yang paling utama dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara diberkati Tuhan dengan usia 41 tahun ini, artinya Tuhan kerjakan hal besar buat kita. Mari buka hati kita supaya Tuhan kerjakan hal baik buat kita. Bapa Allah surga, kami terima kasih. Kami sudah menikmati janji firman. Kami sudah menikmati apa yang Kau sudah katakan melalui Mazmur 126. Karena kami tahu bahwa untuk menjadi dewasa tidak gampang. Kami perlu semangat yang dari dalam untuk mencuat keluar menjadi benih-benih yang jadi berkat. Dan kami tetap punya pengharapan yang besar hanya kepada Allah saja. Kami rindu iman kami rindu identitas kami rindu ilmu kami menjadi sesuatu yang jadi berkat buat anak cucu kami nanti. Sidang jemaatmu sudah menikmati firman malam ini. Mari Allah terus berbicara dan kami yakin bahwa firman Allah tidak akan pernah sia-sia dan firman Allah itu akan bekerja luar biasa pada kami semua. Kami merindukan hari ini hadirat Allah menyertai Gereja Baptis Indonesia pada usia yang baru 41 tahun, satu masa dewasa, hidup yang baru yang dimulai bersama dengan Allah akan dimulai dan menjadi berkat buat siapapun. Pakai hamba Tuhan di tempat ini, secara khusus kembali sedang kami bahwa pendeta Wawan akan berikan hikmat, otoritas yang dari tempat Allah tinggi menyertai beliau dan keluarganya. Kami menyerahkan juga hamba Tuhan yang lain, menyerahkan hamba-Mu pendeta Sarmini dan keluarga, menyerahkan hamba-Mu pendeta Gendro, menyerahkan padamu pendeta Kli dan hamba Tuhan yang lain yang Tuhan berhati untuk mengawal sidang jemaat ini, untuk melihat merasakan bagaimana Allah bekerja luar biasa dan melalui pelayanan di gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Inilah pergumulan, inilah kerinduan, inilah perjuangan kami dan kami meletakkan semua pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu dan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya mewakili panitia gereja Gendro yang ke-41. Malam yang luar biasa buat kita karena bulan ini kita boleh bersama-sama digenapi pada malam hari ini. Terima kasih untuk pendeta Nato yang menyampaikan firman Tuhan dan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menunjukkan bahwa kita dalam ini dan pelayanan beliau di gereja sekitarnya dalam segala keluarga dan juga jemaat di GPI Sahabat supaya tingkatan tali silaturahmi kita